pelaharan kata-kata emas dengan inspirasi kejahatan dipadamkan. Nilai kebajikan jadi sabit sanksi penerapan segitiga. Restitusi tancap gas, identitas rock solid, mental baja kelas. Langkah-langkah tertib, tata tertib jadi prioritas. Anak-anak diajar dengan cara paling cerdas. Validasi tindakan sebelum menghukum keras. Pertanyaan, keyakinan, semangat anak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Prestama, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah kami, TK IT Al-Izzah Dumai. Selamat menyaksikan. Guru yang bergerak dengan hati tulus, berpihak pada murid, menjadi pelita kebutuhan dasar insan harus dipenuhi. Cinta dan pengakuan, rasa aman di hati. Mari kita penuhi 5 kebutuhan dasar. Jiwa yang ingin dihormati, di samping rasa aman, kebajikan jadi nilai dalam setiap langkah. Empati dan kejujuran membangun jati diri. Budaya yang positif kita ciptakan bersama. Murid merasa dihargai dalam lingkungan aman. Dasar insan harus dipenuhi. Cinta dan pengakuan, rasa aman di hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Ustazah semua. Ana pertama mau mengucapkan terima kasih banyak Ustazah sudah meluangkan waktu untuk menghadiri mini seminar yang Ana laksanakan sesuai undangan yang sudah diberikan di Kombel kita pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Baik Ustazah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Salawat beri salam kita sampaikan ke baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mentauladani sifat-sifat baik beliau sebagai guru, sebagai Rasul junjungan kita, dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ana mengundang Ustazah semua untuk hadir dalam mini seminar yaitu program dari calon guru penggerak angkatan 11. Nanti kita akan berkolaborasi di seminar ini. Selain nanti ada materi yang akan Ana sampaikan, juga kita berdiskusi tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu untuk pembukaannya, kita akan mulai sebentar lagi. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya Ustazah. Oke, semua Ustazah Ana mohon untuk berdiri. Kalau udah makan tuh kadang ini ya saya, supaya semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin supaya acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah,
Mungkin ada salah satu ustazah berkenan untuk memimpin doa. Doa simpel saja. Ada ustazah? Ustazah dari inilah tim PAI. Ustazah Nana ya. Boleh ya Ustazah Nana ya. PAI siapa aja? Oh Ustazah Nesa. Sama mereka berkolor. Oh ya Ustazah Nana dan Ustazah Nesa. Orang-orang terpilih ini sudah di tim PAI ya. Silakan Ustazah Nana, doa singkat aja supaya acara kita ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan oleh Allah dan bermanfaat tentunya serta bermakna. Silakan Ustazah Nana. Masya Allah, terima kasih. Berdiri saja. Silakan guys. Ini kita di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara ini berjalan dengan lancar dan hikmah, mendapatkan barokah dari Allah, maka sama-sama kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sebelum belajar. Ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah Nana. Baik, kita lanjutkan ekspresi kita seluruh minut ya. Baik ya. Jadi Ustazah pernah dengar waktu dulu, mungkin kita udah tahu ice breaking ini yang pada hari Minggu tapi pakai gerakan. Masih ingat ya? Oke, yuk kita coba lagi. Baik, kita fokus ya Zah ya. Oke, baik kita coba sama-sama. Tepuk fokus. Kiri. No, lihat kanan. No, lihat fokus. Dia buka dulu atau kita dulu nih? Buka dulu ya. Buka. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke. Terima kasih Ustazah semua, silakan duduk kembali. Baik ya Ustazah ya, mungkin untuk supaya lebih rileks Ustazah boleh istirahat sebentar karena Ana akan menampilkan slide untuk mini seminar kita hari ini tentang budaya positif. Baiklah Uktivila semua yang hari ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya. Dan saya hormati Kepala Sekolah TKku Al-Izzah Paujaya, Ustazah Awi. Terima kasih sudah bisa mendampingi hari ini. Dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah TKku Al-Izzah, Ustazah Neni,
hadir, alhamdulillah membersamai kita. Dan tentunya yang saya banggakan semua ustazah dan dari TKU Al-Iza dan dari TKIT Al-Iza. Ana mengucapkan terima kasih banyak support dan dukungannya ustazah bisa menghadiri acara kita hari ini. Baik, acara hari ini Ana sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ingin berbagi praktik baik, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dan yang tentunya sedang kita laksanakan atau sedang proses di TKIT Al-Iza. Next ustazah. Next food. Baik, konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu ada beberapa tahapan ya ustazah. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Lanjut ustazah. Baik, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memberikan atau menyajikan kegiatan belajar anak atau bermain anak sesuai dengan kebutuhan anak kita. Alhamdulillahnya di TK kita sudah dikelompokkan anak berdasarkan umur ya ustazah. Penyajian kita kepada anak berdasarkan dengan memang kebutuhan anak, dan tentunya berdiferensiasi di sini adalah setahapannya itu sesuai dengan anak yang anak butuhkan. Jadi kegiatan bermain atau kegiatan belajar yang kita sajikan itu tepat sasaran ya ustazah. Oke, lanjut ustazah Putri. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini biasanya kita pegang agar anak-anak kita itu patuh gitu ya Zak, dengan cara yang selama ini kita yakini. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya cara yang lebih tepat untuk menyampaikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebaikan kepada anak yang tepat sasaran. Lanjut Ustazah Putri. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini mungkin terlihat ya Ustazah ya, walaupun agak-agak rabun ya Anda bacakan. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya yaitu realitasi kebutuhan kita sama. Realitasi kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal secara kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, mungkin nanti kita akan lebih dalam untuk melihat penjabaran berikutnya ya Ustazah. Lanjut Ustazah Putri.
Ini adalah kita masuk ke bagian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar ya ternyata Ustazah ya, disiplin itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman apalagi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita menerapkan disiplin kepada anak agar gagasan kebaikan itu muncul dari diri anak sendiri. Lanjut Ustazah Putri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya kalau bagian ini Ustazah udah tahu semua ya. Lanjut, IBO Primary Years Program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ini bagian keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini yang kita harap muncul dari diri anak-anak kita ya Ustazah ya, termasuk kita sebagai pendidiknya. Lanjut Zah Putri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita masuk ke 5 dasar kebutuhan manusia ya Zah. Lanjut Ustazah Putri. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir kesenangan, bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Nah, Ana ingin diskusi dulu sama Ustazah. Apakah menurut Ustazah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Menurut Ustazah. Atau lebih sempit lagi, apakah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah Ustazah miliki? Sudah Ustazah rasakan? Sudah. Dari lingkungan Ustazah? Ya. Sudah ya, oke. Kalau sudah alhamdulillah berarti kita lebih mudah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Lanjut Zah Putri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi, kita mulai dari motivasi intrinsik ya Ustazah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi perilaku kita juga mungkin arahnya akan ke sini. Nah, mungkin Ustazah yang lebih memahami tentang diri kita sendiri ya Ustazah. Dan ini juga kita bisa melihat atau memandang motivasi anak-anak kita.
Nah, karena setiap karakter itu unik, berbeda-beda. Silakan Kak Putri. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 tahapan ya, atau 3 aspek ya Zaya. Di hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring muridnya. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti kita akan masuk ke restitusi ya Ustazah ya. Coba kita lihat berikutnya Ustazah Putri. Nah, kita akan masuk ke 5 posisi kontrol, nanti juga ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Mari kita kupas apa saja sih 5 dari posisi kontrol ini. Yang pertama, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu peserta didik tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Misalnya anak kita tidak pakai seragam, atau dia nggak pakai peci, atau ada pokoknya atribut pakaiannya yang tidak lengkap. Yang pertama, sebagai guru sebagai penghukum itu dihukum dia. Hukumannya terserah kepada gurunya. Kalau di sini contohnya adalah hormat bendera 1 jam. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ustazahnya ngomong, berapa kali ustazah bilang kamu tuh pakai pecinya, atau kamu tuh selalu mengecewakan ustazah, asik ketinggal aja pecinya. Tadi tidak diingatkan mama kamu, biasanya gitu ya. Cara kita untuk membuat anak tuh dia merasa tidak melakukan hal baik hari itu, atau dia sudah berbuat salah hari itu. Lanjut Ustazah Putri. Terus di sini kita posisi kontrolnya sebagai teman. Contohnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ustazah ya nak, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi seperti ini lagi ya. Atau biasanya ustazahnya ngomong gini nih, kamu sayang kan sama ustazah? Nah gitu ya, dirayu anaknya supaya mengikuti apa yang ustazah inginkan. Terus sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli sama mama seragam baru ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, besok ustazah tengok ya masih pakai ini apa enggak. Gitu biasanya ya lanjutannya ya ustazah. Oke lanjut Ustazah Putri. Baik, dan ini sebagai manajer. Sebagai manajer contohnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 contoh tadi, kira-kira menurut ustazah yang paling tepat kita sebagai guru posisi kontrolnya di bagian apa? Ustazah Neni memilih teman. Oke. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan Ustazah Neni? Manajer. Oke, Ustazah Awi memilih manajer. Ustazah yang lain sepakat? Atau mau jadi penghukum? Kayaknya lebih efektif kalau dihukum gitu mungkin. Kan kita punya cara pendekatan dengan murid masing-masing ya. Tapi mungkin kalau anak sendiri juga lebih memilih pendekatannya sebagai manajer. Lanjut Ustazah Putri. Nah, baik. Dari kalimat pemantik ini kita akan mencari tahu Ustazah, kira-kira kalau pakai kalimat ini posisi kontrolnya di bagian apa? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Dari mana Ustazah bisa mengkode ini pembuat merasa bersalah? Kecewa ya. Jadi kalau kita bilang Ustazah kecewa, sedih lah sama fulana nih misalnya gitu ya. Jadi anaknya akan merasa bersalah ya. Oke, resah, gelisah gitu ya. Lanjut Ustazah Putri. Nah,
Jika kalimatnya seperti ini, kira-kira menurut Ustazah posisi kontrolnya di bagian apa? Kenapa kamu tidak pernah benar melakukannya, nak? Menurut Ustazah? Penghukum? Menurut Ustazah yang penghukum? Bukan ya, merasa bersalah. Ya. Kenapa kamu tidak pernah benar melakukannya, nak? Jadi anaknya merasa apa yang dia lakukan itu tidak pernah benar, salah terus, ya kan? Lanjut Ustazah Putri. Nah, selanjutnya ini apa rencana kamu untuk berbaikan dengan temanmu, nak? Manajer, ya. Jadi kita menawarkan jalan keluar bagi anak kita. Oke, lanjut Ustazah Putri. Posisi kontrol apakah ini? Ustazah tidak akan kasih bintang kalau kamu tidak melakukan dengan benar. Penghukum? Ya, penghukum ya. Nanti nggak dikasih bintang ya. Atau ini pemantau? Atau dia memantau anaknya? Tidaklah, itu menghukum. Menghukum ya. Oke. Kalau nggak dapat kalau hukumannya adalah tidak dapat bintang. Oke, lanjut Ustazah Putri. Nih. Sekarang Ustazah ikop kamu di sebelah lemari pojok baca kita. Diam di sana ya. Penghukum ya. Ini jelas dia dihukum ya Ustazah ya. Jadi dia disuruh duduk di dekat pojok baca. Oke. Berarti Ustazah mantap semua ya Ustazah ya. Udah tahu apa saja ini. Oh, back dulu Ustazah Putri. Masih ada panah. Ke bawah, ke atas ya. Ke samping biasanya sini iya ya itu. Coba Zah, lanjut lagi Zah. Nah, belum terus Zah. Oke lagi Zah, terus Zah. Oke terus Zah, kita cari tadi. Oke, baru nextnya pakai arah ke kiri ya sini. Udah, oke. Baik, lanjut kita ke keyakinan kelas. Nah, Ustazah kayaknya MPLS sudah bikin ini ya, keyakinan kelas. Nah, oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan bisa dilanggar. Karena kalau peraturan itu biasanya dari keyakinan, kalau keyakinan itu kan lebih kepada pendisiplinan anaknya. Iya. Keyakinan kelas adalah hal-hal yang memang sudah kita sepakati bersama. Oke, coba lanjut Ustazah Putri. Oke. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin Ustazah ada contoh apa salah satu keyakinan kelas yang Ustazah ingat di kelas Ustazah? Menggantungkan tas, menaruh barang kepada tempatnya. Ada lagi Zah? ada tuh contohnya Ustazah. Oh ya itu ya, itu punya Ustazah Nesa loh. Iya. Apakah membuang sampah pada tempatnya termasuk keyakinan kelas? Iya. Jadi kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Oke, lanjut Ustazah Putri. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan ya Zah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu strategi bagaimana kita untuk membuat anak-anak mampu menyadari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lanjut Ustazah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya Ustazah ya.
Jadi mungkin kita akan merubah paradigma kita jikalau anak membuat kesalahan, kita akan memutar ini sebagai pembelajaran bagi anak didik kita. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Oh, ini contoh kalimatnya ya, Za. Di saat kita sedang menstabilkan identitas, jikalau kita sedang berusaha untuk anak ini merubah atau menyadari kesalahannya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang ketiga, Ustazah juga pernah melakukan itu. Dan yang keempat, Ustazah tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ustazah ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan identitas anak tadi dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan memantik anak untuk menceritakan permasalahannya di lingkungan bermainnya. Lanjut, Za Putri. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setuju, Za? Setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Ini adalah beberapa contoh kalimatnya, Ustazah. Yang pertama yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pernah kita nanya sama anak kita kalau dia bikin salah? Ada ya. Kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Mungkin lebih sederhana ya saya. Oke. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, mungkin kalau nanti kita mungkin akan dari kalimat-kalimat ini akan jadi referensi buat kita lebih sederhana lagi pastinya kalau kita di TK ya Zaya, untuk memvalidasi tindakan yang salah sehingga percakapan kita dengan murid itu lebih terarah dengan pokok permasalahannya, gitu ya. Bisa membantu dia mencari jalan keluarnya dan solusinya. Lanjut, Za Putri. Selanjutnya, oh ya, menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi secara internal diri kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nah, biasanya kalau kita nanya sama anak-anak, kemarin janji kita di kelas apa gitu ya, kalau dia bikin salah. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Biasanya kalau yang ini pertanyaan kita sama anak-anak kita gimana, Zah? Yang lebih sederhananya ke anak TK. Terkadang kita persingkat jadi kayak gini. Terus kamu maunya apa? Gitu ya. Sama anak-anak kita ya. Tapi mungkin ini akan lebih memancing cara anak berpikir bahwa sebenarnya yang baik menurut dia itu berteman di kelas itu seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi bahan juga untuk kita di saat kita menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau ini adalah kita tanyakan sama anak-anak kita kan, Zah? Nanti dia akan keluarlah gagasannya, dia menceritakan ingin jadi manusia atau ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik, lanjut Zah Putri. Ini ada contoh, mungkin nanti bisa dikoneksikan bluetoothnya Zah. Kemarin itu kasusnya adalah Ananda IC tidak menggunakan seragam. Lalu Ananda Alika bertanya kepada Ananda IC yang berujung mengejek. Pertama Noel mengejek, lalu IC merasa tidak terima, dia mendorong Alika. Di sini Ana melakukan menstabilkan identitas. Coba kita apakah suaranya bisa keluar gak Zah? Ada beberapa Ana tanyakan kalimat kepada IC untuk biar agar IC bisa menstabilkan identitas dalam permasalahan dia Alika mengejek IC. Bisa Ustazah Putri?
Iya. Oh dia connect dari sini dia connectnya ya. Ini aku itu fokus. Oh, ke fokus ya? Iya. Ulang lagi connectnya. Biar ini. Coba dulu lagi Putri. Bisa ya? Izin dulu ya. Mau kemana? Kamar mandi boleh. Kamar mandi. Mau lapor dulu. Boleh post dulu Za Putri videonya dek. Iya. 3. Kenapa sih sedih sayang? Oke, kenapa sih sedih? Oh, udah tadi ay, sama dia bilang. Oh, kenapa dia selalu di sana? Oh, di sini. Oke, besok kalau misalnya ya, nanti kita tahu standar ya. Terus ini tadi Aisyah kata Alika tempat sama Alika ya. Iya, kenapa sayang? Oh gitu. Katanya saya nggak sama Alika. Saya. Nanti kalau ketemu Alika, saya mau bermakan. Mau ya. Terus kalau kita marah, boleh nggak? Ya. Dan sakit banget. Boleh. Nanti yang tadi sikapnya Aisyah benar salah? Benar salah? Salah. Jadi sini kita makan sama Alika ya. Oke? Mas Luzan. Maaf ya Za, saya lewat sini ya. Baik, tadi itu contohnya ya Zaya. Jadi mungkin kasus-kasus seperti ini pernah ya kita alami pasti setelah sekian lama Ustazah berada di kelas. Berbagai macam permasalahan peserta didik kita sudah kita lewati dan sudah juga kita bekerja sama dengan anak didik kita untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya kita kembali ke slide ya Zaya. Ustazah Putri. Nah, sebagai penutup di sini dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memikirkan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi begini Ustazah, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara sendiri cara mendidik itu ada beberapa strategi, ada beberapa model, ada beberapa metode, dan ada beberapa pendekatan. Dan yang paling sesuai dengan kita di TK tentu saja among tadi ya Ustazah ya, kita memanajer permasalahan di peserta didik kita dan memanajer bagaimana cara kita menyikapi apa yang terjadi di lingkungan kita sebagai guru dan di lingkungan peserta didik kita. Mungkin berikutnya Ana meminta kesediaan Ustazah berbagi cerita gitu. Bagaimana penerapan keyakinan kelas mungkin atau penerapan 5 kebutuhan dasar yang sudah mungkin pengalaman Ustazah rasakan dan segitiga restitusi. Mungkin ada Ustazah yang mau berbagi? Ada Ustazah Rina di sini, Ibu Wakasek dari Marlan Jaya, yang bisa dibilang our senior ya. Mungkin Ustazah Rina bisa berbagi, atau Ustazah Nini atau Ustazah yang lainnya yang bersedia berbagi praktik baik pengalaman tentang penerapan yang tadi Ana jabarkan atau yang sudah kita diskusikan bersama
untuk menjadi inspirasi dan menjadi suatu informasi yang bermakna yang mungkin bisa kita terapkan juga di kelas kita. Ana boleh minta kesediaan Ustazah Nana lah ya. Ustazah Nana boleh. Mungkin ada pengalaman yang bisa Ustazah Nana bagi gitu untuk jadi inspirasi sama teman-teman kita. Ayo ustazah hebat yang sudah bergerak ya sebelum digerakkan. Ada Ustazah Neni mungkin atau Ustazah Nesa? Yang lagi hangat-hangat kasus. Lagi hangat-hangatnya. Oh, ada kasus baru. Nah, mungkin Ustazah Nana bisa berbagi untuk menjadi inspirasi kami. Bagaimana cara Ustazah Nana untuk Yang barusan tadi dia butuh sampah. menyelesaikan permasalahan peserta didiknya, itu bisa jadi pengalaman bermakna juga bagi Ustazah yang lain. Silakan Ustazah Nana. Ustazah Nana, kami menunggu. Yuk, bagaimana kalau kita mempersilakan Ustazah biasanya duduk di sini Dengan hati yang gembira kita sambut Ustazah Nana. Masya Allah, terima kasih Ustazah Nana. Memang Ustazah paling sabar ya. Terima kasih banyak kepada Ustazah Ani. Kalau pengalaman sih banyak ya. Tahun ini untuk tahun kesekian kali ya ketemu dengan murid yang Masya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi Ana punya seorang murid ya, perempuan Masya Allah comel. Namanya Dara Ustazah. Beliau ini dibilang tidak mengerti aturan, ya memang nggak mengerti. Tapi ketika kita dudukkan, kalau ditanya dia paham gitu. Tapi yaitu dia seperti punya dunianya sendiri. Tapi kalau dibilang dia bermasalah, sepertinya enggak juga gitu. Memang harus dideteksi gitu ya. Karena kita bukan pakarnya, maka tak berani. Sesuai keilmuan. Jadi udah sempat komunikasi dengan orang tuanya, ibu dan ayahnya gitu kan. Jadi memang sama-sama belum ini ya, memberikan tindak lanjut yang lebih untuk melihat kondisi darah gitu kan. Tapi sudah sama-sama berusaha gitu antara anak sebagai ustazah dan antara orang tuanya di rumah. Jadi alhamdulillah dalam ini pekan ke-5 ya, sudah hampir 2 bulan ya. Ada sih perubahan luar biasanya gitu. Hanya saja masih perlu energi banyak ketika anak harus di dalam kelas gitu. Jadi karena satu anak ini akhirnya waktunya habis juga ke beliau gitu, ke anak itu. Jadi kalau dalam satu hari itu biasanya hanya bisa melaksanakan kegiatan antara 1 dan 2. Kalau biasanya 3, kadang-kadang saya dapat 1 karena harus mengontrol si darah gitu. Jadi kalau hari ini kasusnya darah adalah tiba-tiba yang tidak pernah dibuatnya. Ya, hari ini teman-temannya masih asik di luar tadi ya sama ustazah. Siapa tadi ustazahnya? Ustazah Putri ya. Gerak dan lagu. Beliau asik. Anak ini asik saja dengan tiba-tiba mengambil tong sampah. Tong sampah dibawain keliling, rupanya ngutipin sampah, ustazah. Ngutipin sampah yang nggak pernah dia ngutipin sampah. Apa? Ustazahnya nanya gitu kan. Saya nanya, Dara ngapain? Ustazah, sekolah ini kan harus bersih, ustazah. Tidak boleh kotor. Terus kalau kotor nanti kita nggak sehat, ustazah. Makanya kakak ngutipin sampah. Masya Allah. Jadi anak shoot itu, anak syuting
kirimkan ke mamanya seperti Ustazah. Tapi ini memang kejadian yang tidak pernah dilakukannya selama di sekolah. Inilah baru kali ini gitu. Biasanya dia cuek-cuek aja, main aja, nggak pernah diam gitu kan. Cuman hari ini kegiatan mainnya itu ada pula manfaatnya. Manfaatnya ya halaman kita jadi bersih. Iya, pakai penuh kampanye. Tapi yang luar biasanya lagi dibantuin. Tapi yang luar biasanya ketika kawannya ingin menolong karena itu perbuatan yang baik, dibantu malah ditolak. Nggak mau sampahnya dimasukin ke tong sampah dia. Belum mau berbagi pahala seperti itu. Tapi dengan tindakannya itu membuat teman-teman kelas yang lain ikutan kutipin sampah. Jadi hari ini pengalaman Ana ya inilah, pagi-pagi dapat sesuatu yang wah seperti itu ya Ustazah, hadiah gitu. Jadi kayaknya kalau praktik baiknya saya Ustazahnya lah yang belajar sama Dara hari ini, belajar bahwa kadang-kadang hal yang kita takuti itu justru adalah sesuatu yang baik. Seperti itu, kayaknya itu aja Ustazah. Anak cukup ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Nana. Tepuk tangan untuk Ustazah Nana dulu. Kita kasih bus ya, tepuknya 1, 2, 3 bus gitu ya. Coba Ustazah, 1, 2, 3 bus. Jadi kira-kira posisi kontrol guru apa yang dilakukan Ustazah Nana itu? Ada yang tahu Ustazah? Dengan semua banyak masalah yang sudah Dara lakukan di kelas sebelumnya, sebelum hadiah dari Allah itu datang hari ini ya Ustazah Nana ya. Berarti Ustazah Nana sudah berusaha menanamkan keyakinan kepada Dara bahwa ada keyakinan kelas kita itu yang nanti akan menjadi sesuatu kegiatan yang bermakna yang dibuat Dara. Ya kan, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Dia mencontoh dari apa yang Ustazah Nana sampaikan. Ustazah Nana terus memotivasi. Itu motivasi dari diri dia tuh, intrinsik ya Ustazah ya. Nah, tanpa disuruh. Nah, tanpa dia juga mengharap imbalan. Dia melakukan dengan sukarela. Nah, siapa yang berhasil di sini? Ustazah Nana dan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya yang selalu diulang-ulang sehingga Dara di bawah sadarnya sudah menerima. Dan hari ini dia melakukan aksinya, aksi nyatanya ya Zaya. Nah, jadi kita semua belajar dari Ustazah Nana. Mungkin hari ini kebaikannya adalah bahwa kesalahan yang anak lakukan itu pasti ada tujuannya. Dan Ustazah Nana melihat tujuan Dara. Mungkin dia ingin diperhatikan lebih Ustazah Nana. Ustazah Nana juga sudah berkolaborasi dengan orang tuanya dan sudah mencari tahu apa sih kebutuhan anak ini sebenarnya. Walaupun kita keilmuannya terbatas, tapi kita berusaha dengan apa yang sudah kita pelajari, kita memberikan yang terbaik untuk anak kita. Dan hari ini Ustazah Nana memetik hasilnya. Tepuk tangan ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak kita juga yang lainnya bisa melakukan sesuatu yang bermakna di sekolah. Jadi jikalau misalnya Ustazah melihat suatu kesalahan itu berulang-ulang, coba distabilkan identitasnya. Kenapa kamu melakukan itu, Nak? Mungkin dia tak ada jalan keluar. Dengan segitiga restitusi tadi bisa kita coba kepada anak kita mencari tahu dan memberikan peluang untuk melakukan atau memperbaiki kesalahan dia. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu dia akan tahu sebab akibatnya. Dan dia yang memilih sendiri bagaimana jalan pemecahannya dan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk supaya masalah ini bisa selesai. Semoga kita menerapkan ini dari usia dini, anak-anak kita lebih matang secara sosial emosional ya Zah. Jadi dia setiap ada masalah atau ibu gurunya bertanya, dia mampu menceritakan dan terbuka tentang masalah-masalahnya, dan kita bisa mengidentifikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan anak, lalu jalan keluar apa yang terbaik untuk masalah yang anak-anak hadapi. Oke deh, lanjut Ustazah.
Ustazah Putri? Slide terakhir. Oke, terima kasih Ana sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari TKIT Al-Iza mengucapkan terima kasih banyak pertama atas kehadiran Ustazah, partisipasi Ustazah, dan semoga apa yang Ana sampaikan bisa menjadi manfaat dan inspirasi untuk kita berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka mewujudkan cita-cita anak-anak didik kita menjadi manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, mungkin ada ustazah yang mau diskusi atau sharing untuk sesi materinya. Sampai di sini dulu, Ana tutup. Ana berikan peluang kepada ustazah yang mungkin mau bertanya, ada yang kurang jelas atau yang mau berbagi cerita. Silakan, 2 saja. Ada ustazah? Mungkin ada yang mau diceritakan? Kayaknya ada? Atau bingung mau jawab? Gak apa-apa ustazah, kita kan diskusi ya. Jadi Ana tidak bukan di sini sebagai yang berpengetahuan banyak, tidak, justru pengalaman-pengalaman ustazah seperti tadi itu menginspirasi Ana untuk Ana terapkan di kelas Ana. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak Ana ketahui, ternyata kiat-kiat dari ustazah itu justru bisa berhasil. Jadi kita saling bersinergi gitu ya ustazah, saling bekerja sama. Baiklah, mungkin sampai di sini kegiatan mini seminar kita tentang budaya positif. Ana memohon maaf jika tadi ada penyampaian yang kurang berkenan atau yang kurang pada tempatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Ana tutup. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah pagi ini? Oke, siapa yang hari ini hatinya senang? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang ingat sholat subuh? Pasti nanti disayang Allah. Oke, baik. Anak-anak soleh dan soleha ustazah, hari ini kita akan menyambung kegiatan kita. Kemarin itu kita sudah menentukan keyakinan kelas berapa? B1. B1 itu kelas siapa? Kelas kita. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita pilih. Ikuti ustazah ya, membacanya kembali ya, untuk mengingat kembali. Ikuti ustazah. Disiplin. Menjaga kebersihan. Saling menghargai. Selalu senang. Nah, kita ingat-ingat, ini adalah keyakinan kelas kita. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Setelah Ustazah Ani mengkondisikan anak-anak untuk duduk tertib dan tenang, Ustazah Ani kembali mengulang dan mengingat keyakinan kelas yang telah dipilih bersama di hari sebelumnya. Hari ini Ustazah Ani mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Ustazah Ani telah menyediakan beberapa gambar yang akan membantu anak-anak untuk memilih kesepakatan kelasnya. Anak-anak diminta bantuan satu persatu untuk memilih dan menempel kesepakatan kelas yang akan mereka sepakati bersama. Ustazah Ani menggunakan gambar untuk memantik gagasan anak-anak tentang kesepakatan kelas apa yang akan mereka pilih untuk mereka sepakati bersama. Anak-anak begitu antusias dan semangat. Mereka sahut bersahut mengucapkan gagasan masing-masing tentang kesepakatan kelas yang akan mereka pilih dan tentunya yang akan mereka sepakati. Dari beberapa kesepakatan kelas yang telah dipilih,
Akhirnya mereka sudah menentukan kesepakatan kelas bersama Ustazah Ani. Pada akhirnya nanti setiap warga kelas B1 harus mematuhi apa yang telah mereka sepakati bersama. Kenapa Aisy sedih sayang? Oke, kenapa Aisy sedih? Nanti Alika aja Wow, jadi Alika ejek Aisy. Apa dia bilang sama Aisy? Iya, isi mana baju seragamnya? Oh, kenapa hari ini Aisy nggak pakai baju seragam? Dicuci mama. Oh, dicuci mama. Oke, besok kalau misalnya nggak pakai baju seragam ya nggak apa-apa. Tapi kasih tahu Ustazah ya. Tapi tadi Aisy kata Alika sempat tolak Alika ya? Iya, kenapa sayang? Soalnya Alika aja. Oh gitu. Tapi Aisy sayang kan sama Alika? Sayang. Nanti kalau ketemu Alika, Aisy mau bermaafan? Mau ya. Terus kalau kita marah, boleh nggak ya? Kita disakitin teman? Nggak boleh. Berarti yang tadi sikapnya Aisy benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Nanti habis ini kita maafkan sama Alika ya? Oke? Oke, pas dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Puji Widianti, Kepala Sekolah TK IT Aliza. Sebagai refleksi dari saya setelah mengikuti kegiatan pengimbasan tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 adalah alhamdulillah saya merasa senang dan memberikan dukungan kepada calon guru penggerak angkatan 11 Ustazah Ani untuk terus memberikan karya yang bermakna. Alhamdulillah budaya positif telah mulai dilakukan di sekolah kami dari pengimbasan yang telah disampaikan oleh CGP kami. Insya Allah akan menjadi penguatan untuk menjadi lebih baik lagi. Sukses dan semangat selalu untuk Ustazah Ani. Semoga menjadi manfaat untuk pembelajaran yang bermakna bagi diri dan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, biasa dipanggil Ustazah Nana. Saya mengampu di TKB Takasus TKku Al-Izzah Dumai. Umpan balik yang saya dapat dari pengimbasan tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali, saya mendapat ilmu yang baik. Ini akan menjadi suatu penguatan khususnya untuk sekolah kami. Semoga untuk menjadi lebih baik lagi ya, untuk mengapakan budaya positifnya di sekolah. Kemudian semoga Ustazah Ani yang sedang menjalani CGP, Allah mudahkan, Allah lancarkan, semoga ilmunya bermanfaat untuk diri dan sekolah. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak marah, Alika akan buat berteman sama Ais. Alika udah sadar berbuat salah. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.